wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadrati ashabil kiram, wa hadrati a'immatul mujtahidin, wa hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha, wa nakhussu khassatan la hadrati Syekh Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi, wa hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Budaya kerasa. Radallahu diramdana wa Kita lanjut halaman 112. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Itu kan ya sekarang. Nabiyuna wa khalafahu asy-syaikhu Ibnu Hajar taba'an li jam'in muhaqqiqin kasubuki wa man tabi'ahu. Faqala innahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim irsala taklifin lima yaliqu bihim. Wa khalafahu Syekh Ibnu Hajar, dan berbeda pendapat dengan Syekh Ibnu Hajar dari yang dipegang oleh Syekh Muhammad Ar-Ramli, taba'an li jam'in muhaqqiqin, mengikuti kepada sekelompok ulama ahli tahqiq, Kasubuki seperti Imam As-Subuki, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya. Faqala, maka Syekh Ibnu Hajar berkata, innahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim, diutus kepada mereka semua. Siapa tuh mereka? Ya, manusia, jin, malaikat, binatang, ya, benda-benda mati dan lain sebagainya. Tapi tingkat pengutusan Nabi Muhammad kepada selain manusia itu namanya irsala taklifin, sebagai ya pengutusan secara taklif, lima yaliqu bihim, tetapi ya yang pantas bagi mereka. Ya, taklifnya wabil khusus ini kepada malaikat, ya, taklifnya yang pas dengan malaikat. Kalau seandainya malaikat itu disuruh sujud, ya sujudnya yang pas dengan syariat Nabi Muhammad itu gimana sujudnya kira-kira? Ya, yang disuruh rukuknya pola yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bagaimana? Terus wasajid, ya, yang sujud, nah itu sujudnya bagaimana? Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Wa ma kullifa bihil insu, dan tidak dibebani bagi manusia, tafsilan secara rinci, wa ijmalan, dan secara global. Wa qad kullifa bihil jinnu, maka dibebankan juga, maka menjadi taklif juga bagi jin. Kadzalika, demikian juga, ya, wa syamila dzalika Ya'juj wa Ma'juj, ya, masuk di dalam yang demikian tadi itu adalah kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Sahabat sekalian, jadi mungkin kata-kata rahmatan lil alamin, ya, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Nah, ini
menjadi pertanyaan bagi banyak orang, ya, bagi kelompok-kelompok ulama tertentu dan lain sebagainya. Kalau Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia, kepada jin, itu memang ada buktinya dah, ya. Nabi Muhammad secara real berdakwah kepada manusia, ya. Kemudian Nabi Muhammad juga berdakwah kepada jin. Nanti lihat di surah jin tuh ada, ya. Nah, bagaimana sekarang kepada para malaikat, ya? Apakah syariat yang Nabi bawakan untuk manusia, ya, itu juga begitu buat para malaikat, ya. Apalagi tentunya buat hewan, buat benda-benda mati dan lain sebagainya. Nah, maka para alim ulama ada yang berpendapat dalam hal ini dipelopori oleh Ibnu Hajar mengatakan betul Nabi Muhammad diutus kepada malaikat, ya. Bahkan juga pengutusannya itu sebagai bentuk taklif, tapi taklifnya yang sesuai dengan taklif malaikat, ya. Artinya juga nanti syariat-syariat yang buat malaikat itu tentu syariat pilihan yang pas dengan malaikat juga, begitu. Syariat makan dan minum karena malaikat nggak makan nggak minum, ya nggak ada bagi malaikat, gitu, ya. Syariat nikah, ya, juga tidak ada. Kemudian hal-hal yang terkait dengan perbedaan antara laki dan perempuan itu juga tidak ada karena malaikat tidak laki dan tidak perempuan. Kemungkinan besarnya, ya, malaikat itu, ya, punya taklif dalam bentuk ibadah, ya, dalam bentuk ibadah. Karena makan dan minum kagak ada, berarti puasa kagak ada juga tuh ibadah tuh. Masa malaikat puasa? Puasanya gimana kalau begitu? Emang udah tiap hari kagak makan kagak minum, ya kan, gitu. Maka yang pas dengan ibadahnya malaikat itu apa, gitu, ya. Yang kalau nanti ada malaikat yang Allah perintahkan sujud, nah kemungkinan sujudnya adalah sujud yang bersyariat kepada syariat Nabi Muhammad, gitu. Yang Allah suruh ruku, ya, rukunya adalah ruku yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Nah, karena tugas malaikat itu macam-macam dalam sendi ibadah, rata-rata adalah sendi ibadah, begitu, kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Nah, mungkin inilah, ya, yang kemudian peribadatan malaikat itu semuanya berdasarkan syariat Nabi Muhammad, gitu. Kalau ada malaikat yang ruku dan ada malaikat yang sujud, kemungkinan besar juga kan ada malaikat yang secara utuh sholat dari takbir sampai salam, gitu, ya. Mestinya ada, pasti. Nggak mungkin masa ada yang sujud, ada yang ruku, giliran sholat kagak ada, ya kan, nggak mungkin. Kemungkinannya pasti ada, ya, yang baca Quran misalnya, ya kan, karena itu kan di luar ibadah yang menjadi apa namanya, yang istilahnya seperti puasa kan udah menjadi tabiatnya malaikat, begitu, ya. Tapi baca Quran kan nggak otomatis dia, maka itu jadi ibadah, ya. Haji misalnya, malaikat pergi haji, ya sangat memungkinkan pergi haji. Pergi hajinya di mana? Allah siapkan yang di dunia yang memang menjaga urusan dunia, pergi hajinya di Ka'bah, ya. Yang ada urusannya di akhirat ada di sana yang disebut dengan Baitul Ma'mur, ya. Mereka tawaf di sana setiap saat haji dan sebagainya, itu sangat memungkinkan ada. Nah, permasalahannya kan karena malaikat adalah benda gaib, ya. Apakah kemudian menjadi wajib bagi kita untuk meretelin, kira-kira begitu bahasanya, meretelin kewajiban malaikat wajib bagi kita? Kan tidak, ya kan? Itu permasalahannya. Kalau begitu sudah, bahwa untuk urusan taklifnya malaikat serahkan aja dah kepada Allah, itu jauh lebih sempurna, lebih aman bagi kita. Kenapa begitu? Andaikan kita tahu, oh malaikat syariatnya sama dengan manusia, emang itu bisa bertambah iman kita, ya. Kalau kita nggak tahu bahwa malaikat, ya, syariatnya bukan syariat Nabi Muhammad, gitu, kita nggak tahu, apakah itu mengurangi keimanan kita?
kita diwajibkan beriman kepada malaikat, ya, sebagai hamba-hamba Allah, ya, bentuknya aja kita kagak tahu. Ya, bentuknya bagaimana tuh malaikat yang aslinya begitu. Malaikat maut katanya palanya di arsy, di bawah arsy, kakinya di bawah langit bumi ketujuh. Itu gambarnya gimana itu? Segede apa tuh kalau begitu? Logika kita rasa-rasanya kagak masuk. Tapi yang diperlukan kan iman, ya. Di dalam hal mengimani itu adalah bukan akal, iman yang dipakai supaya yang tadinya unlogis gitu ya, tidak logis, unlogik itu bisa menjadi logik kalau seandainya menggunakan iman. Allah itu sebenarnya bagi kita gaib, biar bagaimanapun sehebatnya orang-orang beriman kepada Allah tetap gaib. Tapi kalau ada iman yang menjadi perantara koneksitas antara makhluk dengan Tuhannya, bisa jadi Allah bukan hal yang gaib. Ya. Allah itu menjadi sesuatu yang ada pada diri setiap orang yang beriman, itu begitu. Hanya dalam bentuk pengungkapannya sejauh mana, sehebat apa dan senilai apa, tergantung bagaimana imannya masing-masing orang kepada Allah gitu. Ada yang beriman kepada Allah dengan iman yang sangat luar biasa dan tinggi sekali, sangat memungkinkan Allah itu bukan hal yang gaib kira-kira. Karena apa? Karena dia merasakan, ya, adanya Allah pada dirinya, pengawasan Allah pada dirinya, perbuatan Allah pada dirinya dan lain sebagainya, sehingga dia merasakan banget. Kalau begitu bagi mereka bisa jadi Allah bukan hal yang gaib, ya. Tapi bagi kita yang memang jauh rasanya gitu dari Allah, ya kan, nyolong aja kita berani, ya kan. Kalau nyolong kita berani, kan pertanda bahwa kita tidak merasa Allah itu ada di depan kita, kan, gitu. Berarti Allah kita anggap nggak ada, Allah kita anggap jauh, Allah kita anggap gaib. Kenapa? Saking lemahnya iman kita. Itu begitu, ya. Tapi bagi orang yang imannya udah level kelas tinggi begitu, ya, jangankan berbuat nista atau berbuat buruk kepada manusia yang tingkatnya banyak begitu, sedikit aja mereka takut begitu, ya. Salim cucu Umar bin Khattab itu pernah ditawari oleh khalifah pada masanya, ya. Dia beribadah di Masjidil Haram, lalu ditawari sama khalifah, ya, Salim, ente mau minta apa? Kata Salim, kalau saya berada di rumah Allah, rasa-rasanya kagak pantas dah kalau ane minta sama ente, katanya begitu. Masa di rumah Allah mintanya sama ente, gitu. Khalifah datang di Masjidil Haram, Salim sedang beribadah di Ka'bah begitu, ya, ditawarin, ente mau minta apa sama aneh, begitu. Dibalikin tuh sama Salim, kalau aneh ada di rumah Allah mintanya sama ente, malu, mestinya juga aneh minta sama Allah yang punya rumah, kan begitu, ya. Saya datang ke rumah Nain nih, ya kan, ngomong, bercengkrama, ngobrol, ya, pas minta air ke rumah tetangganya, kan kagak pantes. Udah ngobrol ke kadongan datang ke rumah Nain, ngomong aja, ya, Nain gua hausnya, minta air yang angkatan dikit, pakai gula. Minta teh manis sebenarnya, ya kan. Kan enakan ngomong sama yang punya rumah daripada keluar dulu lalu ngomong sama tetangga, gua nggak disiapin air nih, ya kan, minta air, minta teh, haus, ya kan, nggak pantas begitu, ya kan. Nah, itu Salim tuh kayak begitu, ya. Ketika udah keluar dari Masjidil Haram, dikejar lagi sama khalifah, ya kan. Sekarang udah nggak di rumah Allah, sekarang ente nggak di Ka'bah, kita di luar nih, ya, kita di luar. Ente masih meminta apa mana? Nah, ditanya lagi sama Salim, yang ente maksud itu ente mau ngasih urusan dunia atau mau urusan akhirat? Ya, aneh khalifah, ya. Kalau urusan akhirat ente sih urusan ente. Kalau ama urusan dunia, aneh mintanya sama aneh kasih ente mau, ya kan. Kata Salim balikin lagi, ama Allah aja gue kagak pernah minta dunia. Allah yang punya dunia, aneh nggak pernah minta dunia, apalagi sama ente, katanya. Ngapain minta sama ente, katanya. Ya, tuh seperti itu tuh
keyakinan salim kepada Allah begitu hebatnya kalau begitu, ya. Seolah-olah udah sangat luar biasa, begitu dekatnya dia kepada Allah sehingga ada rasa malu minta kepada orang lain ketika dia berada di rumah Allah. Ya, enggak mau minta urusan dunia kepada manusia, ya, karena kepada Allah pun dia tidak memintanya. Itu seperti itu. Ini sebagai bukti nih bahwa ini adalah iman yang kelas tinggi, yang kalau apabila kita lihat-lihat, bagi mereka Allah itu bukan hal yang gaib kalau begitu. Ya, begitu dekatnya mereka kepada Allah sehingga Allah bukan lagi hal yang gaib bagi mereka. Mereka rasakan kehadiran Allah. Nah, yang kayak begini kan berarti kalau begitu, ya, iman mereka udah sangat luar biasa kalau begitu. Ya mungkin kalau kita mah jauh dah yang begitu-begitu ya kan, itu karena belum kelas kita lah kalau yang kayak gitu tuh ya kan. Nah, begitu juga kehadiran para malaikat, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang gaib bagi kelompok-kelompok tertentu itu bukan hal yang gaib. Ya, sangat memungkinkan Allah mengizinkan kepada orang-orang tertentu ya bisa merasakan kehadiran malaikat dan lain sebagainya. Abdullah bin Abbas tuh katanya dia adalah orang yang tahu ciri-ciri kalau orang Quraisy mau mati, ya. Bahkan dikenalinya ciri-ciri tersebut, ya, kira-kira 7 hari sebelum kematiannya itu udah dilihat tuh. Cuman Abdullah bin Abbas nggak banyak ngomong gitu, ngeri juga kan, ya kan? Lu 7 hari lagi mati lu kan? Kacau tuh gitu ya kan. Tapi dia tahu tuh, Ibnu Abbas merasakan nih orang seminggu lagi mau mati. Bener itu. Bisa dilihat dari tampangnya, mukanya, gaya bicaranya, dan lain sebagainya. Itu ketika Rasulullah mau meninggal, ya, Ali bin Abi Thalib orang yang punya akses masuk ke dalam dah, bahasanya begitu. Orang lain nggak diizinkan begitu, karena mantu. Akhirnya Ali lah yang mundar-mandir, kalau ada apa-apa Ali begitu ya kan. Sahabat udah bingung, resah, ya, kalau Rasulullah meninggal gitu. Suatu hari para sahabat lagi pada kumpul, Ali keluar tuh dari rumahnya Rasulullah. Pada nanya tuh, "Ya Ali, bagaimana keadaan Rasulullah?" Ya. Jawaban Ali, "Asbaha bi khair," katanya, ya. Rasulullah menjadi baik begitu. Kalau kita bilang baik-baik aja gitu. Padahal udah mau meninggal tuh ya. Pokoknya hari-hari hitungan jam lagi dah pokoknya mau Rasulullah mau meninggal. Nah, Abdullah bin Abbas ngomong teman, "Ya Ali, ya, saya orang yang paling tahu kalau orang Quraisy mau mati gitu ya kan. Jangan bohong ente," katanya gitu, ya kan. Bagaimana keadaan Rasulullah sebenarnya? Nah, kepada Abdullah bin Abbas Ali cerita begitu. Tapi kepada sahabat yang lain yang tidak paham tentang hal itu, Ali bilang pokoknya ya udah Rasulullah baik-baik aja begitu ya kan. Ini satu pertanda kalau begitu Abdullah bin Abbas seolah-olah gitu itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat ya bagaimana ciri orangnya akan meninggal, yang jangan-jangan juga keberadaan malaikat pencabut nyawa ya di hadapan Abdullah bin Abbas itu bisa diterawangnya begitu oleh beliau tuh begitu. Itu satu. Masih Ali bin Abi Thalib ya. Ketika Umar bin Khattab meninggal, itu yang nongkrongin kuburannya Umar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada 2 kasus nih Ali bin Abi Thalib. Ali enggak mau pulang dulu sampai betul-betul malaikat Munkar dan Nakir datang kepada Umar bin Khattab. Ali kira-kira berseloroh begini, Umar kira-kira di dunia jadi jagoan, di akhirat jadi jagoan gak ya? Gitu tuh. Ngomongnya begitu tuh. Umar tuh di akhirat jadi jagoan gak kan? Kalau cuman jadi jagoan di dunia doang, kecil lah kalau gitu ya kan. Datang tuh malaikat, ya, dengan salam yang sangat luar biasa.
Assalamualaikum, katakan pada Umar. Nah, salam yang kayak begitu tuh dianggap oleh Umar sangat menakutkan, mengerikan gitu. Dengan wajah Munkar dan Nakir yang menyeramkan. Diomelin tuh malaikat Munkar dan Nakir. Ente malaikat, bahasa kita begitu, kurang ajar ente datang sama orang beriman, salamnya kayak begitu. Enggak ada sopan-sopannya ente berdua, katanya. Itu yang ngerengket jadinya bukannya Umar, malaikat jadinya ngerengket. Diomelin sama Umar bin Khattab. Mulai hari ini, ente kalau datang sama orang beriman, pakai yang sopan-sopan dikit dong, katanya. Pakai akhlak yang baik kalau datang kepada orang beriman. Kalau mau datang sama orang kafir, terserah ente dah, katanya. Mau gimana ke caranya? Kira-kira ngomongnya begitu. Nah, didengerin tuh malaikat. Baik ya Umar, katanya. Mulai hari itu, malaikat Munkar dan Nakir kalau datang kepada orang yang beriman dengan keimanan yang baik, salamnya beda, ya. Dengan cara datangnya kepada orang yang yang ahli maksiat atau yang mungkin kafir. Baru Ali ngomong tuh, wah luar biasa Umar, katanya. Emang benar-benar jagoan dah kalau begitu, ya kan. Di dunia jagoan, di akhirat jagoan. Malaikat diberani omelin, kira-kira begitu tuh ngomongnya, ya kan. Lah ini bagi Ali bin Abi Thalib ngelihat malaikat bercengkrama dengan Umar di alam gaib kan, ya bukan perkara yang enteng kalau begitu. Berarti Ali bin Abi Thalib bisa melihat kondisi itu dan kemudian menceritakannya seperti itu. Itu kalau bukan Ali bin Abi Thalib bisa melihat kan kagak mungkin seperti itu, ya kan. Nah, berarti bagi Ali bin Abi Thalib keberadaan malaikat ya sama saja seperti kita saling melihat satu sama lain, itu begitu. Berarti kalau gitu ada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu untuk hal-hal yang gaib, bisa jadi bukan hal yang gaib. Satu lagi, suatu hari ada orang datang berpakaian perang, sekelas pimpinan jenderal dah, peperangan gitu, jenderal peperangan, datang menghadap Ali. Pertanyaan jenderal bukan pertanyaan perang gitu, ya. Dia jenderal perang tapi pertanyaannya bukan pertanyaan perang. Tanya sama Ali, dengan gaya dan sikap ini dah tentara begitu, yang sergap segala macam begitu. Pakaiannya lengkap, pakaian perang sesuai dengan yang kondisi pada waktu itu. Pertanyaannya, wahai Ali, Jibril di mana, katanya. Ya. Mestinya kan kalau jenderal nanya, Ali golok dah tajam, kira-kira begitu kan mestinya, buat perang namanya, ya kan. Dia nanya malah Jibril ditanya di mana, ya kan. Jibril di mana, katanya. Itu Ali langsung tuh ngelihat ke depan, ya, ke samping kiri, ke samping kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ditengok semuanya, ya. Kata Ali menjawab pertanyaan tadi tuh, saya sudah ngelihat ke atas langit, kagak ada Jibril. Saya ngelihat ke 7 lapis bumi, kagak ada Jibril. Saya lihat ke seluruh penjuru arah, kagak ada Jibril. Berarti ente ya Jibrilnya, katanya begitu. Ya, betul. Ternyata yang datang kepada Ali bin Abi Thalib adalah Jibril. Nah, kemampuannya kayak begini, berarti bagi Ali bin Abi Thalib, Jibril malaikat itu bukan hal yang gaib, karena Ali bin Abi Thalib bisa ngelihat di mana keberadaan malaikat Jibril. Lah, kalau sesuatu bisa dilihat kan bukan gaib kalau begitu, ya kan? Salah satu sifat daripada hal yang gaib itu materinya adalah materi yang tak bisa disentuh oleh semua indera manusia, ya. Itu baru dinamakan sebagai sesuatu yang gaib. Kalau masih dirasakan mah bukan gaib. Angin tuh angin. Setidak kelihatannya angin dengan yang seperti itu, tapi bagi tubuh kita ketika angin itu bertiup, kita masih bisa rasakan. Ya angin itu bukan gaib kalau begitu. Ada, cuman memang benda itu tidak bisa dijangkau oleh mata, tapi kan bisa dirasakan oleh tubuh yang lain. Kan begitu, ya kan? Nah, angin bukan hal yang gaib kalau begitu, ya. Nah, kalau hal yang gaib, mata, hidung, lidah, kulit, segala macam yang ada pada tubuh manusia tidak akan mampu mendeteksinya. Itu seperti itu. Nah, itu baru dinamakan sebagai hal yang gaib. Lah bagi Ali bin Abi Thalib, 7 lapis langit bisa lihat. Ya, 7 lapis bumi bisa lihat di mana keberadaan malaikat Jibril. Seluruh penjuru arah tembus dilihatnya, ya. Dan dia tahu bahwa di depannya adalah malaikat Jibril. Itu seperti itu. Nah, ini kan berarti kalau gitu bagi kelasnya Ali bin Abi Thalib, hal yang gaib
kelas malaikat itu bukan lagi yang gaib kalau begitu tuh, ya. Nah, maka pengutusan Nabi Muhammad kalau begitu kepada para malaikat, nah itu nanti disesuaikan dengan tingkat keberadaan malaikat itu sendiri, ya. Yang memang tugasnya sujudnya sujud aja, nggak sholat secara lengkap, ya sujudnya harus sesuai dengan sujudnya syariat Nabi Muhammad. Yang ruku saja, rukunya sesuai dengan ruku syariat Nabi Muhammad. Yang sholat secara lengkap, ya sesuai dengan waktunya, atau sholat sunnah dan lain sebagainya, itu sholatnya harus mengikuti sholat, ya, yang disyariatkan oleh syariatnya Nabi Muhammad, ya. Itu seperti itu jadinya. Wa tahqiqu annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'il anbiya, ya. Secara hakikat Nabi Muhammad itu diutus, ya, kepada semua para nabi, wal umamis sabiqati, dan umat-umat yang sebelumnya. Lakin bi'tibari alamil arwah, tetapi dilihat dari sisi alam arwah, ya, bukan alam nyata. Fa inna ruhahu, karena sesungguhnya rohnya Nabi Muhammad, khuliqat qoblal arwahi, ya, telah diciptakan sebelum arwah-arwah yang lain atau sebelum ruh-ruh yang lain. Wa arsalallahu ilaihim, dan Allah utus ruh tersebut kepada para nabi. Fa balaghatil jami'a, maka ruh tersebut menyampaikan kepada semuanya. Wal anbiya, dan juga para nabi kalau begitu nuwabuhu, adalah sebagai wakil, ya, dari Nabi Muhammad fi alamil ajsam, pada alam jisim, alam jasmani begitu, alam yang kasar seperti sekarang ini. Nah, jadi satu, ya, ketika Nabi Adam itu masih berbentuk air dan tanah, Nabi sudah bersabda tuh, ya, saya sudah diangkat oleh Allah sebagai nabi, sedangkan Adam masih dalam keadaan air dan tanah, katanya. Ya, Allah telah menjadikan saya sebagai nabi dan rasul, sementara Adam baru, ya, berbentuk tanah dan air, katanya. Logika nggak masuk dah kalau yang kayak gini nih, ya. Bagaimana mungkin secara fisik Nabi Muhammad adalah keturunan Adam, ya. Nabi Muhammad adalah keturunan Adam yang proses lahirnya nanti memakan waktu yang panjang, tetapi Adamnya belum diciptakan, Nabi Muhammadnya udah diangkat sebagai nabi. Berarti Nabi Muhammad ruhnya sudah diciptakan terlebih dahulu walaupun jasadnya belakangan. Ya, kira-kira maksudnya tuh seperti itu. Lalu yang kedua, di alam arwahnya para nabi, ya, pada dasarnya dakwah para Nabi Muhammad, para nabi terlebih dahulu itu sebenarnya sedang mendakwahkan hal-hal yang sama keseluruhannya dalam hal tauhid, ya. Sebegitu juga yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad seolah-olah, ya, menyampaikan kepada para nabi kira-kira begitu, ya. Hai para nabi, program kita dalam hal berdakwah nih, kira-kira begitu, ya, adalah menyampaikan kepada umat kita bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah, ya. Cara penyembahannya, ente Nabi Ibrahim salatnya begini, ente Nabi Musa salatnya begini, ente Nabi Isa salatnya begini. Semua nabi diajarkan itu oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan tata cara ibadah yang pas untuk umatnya masing-masing. Untuk sholat, semua nabi itu melaksanakan sholat, ya. Semua nabi melaksanakan sholat, pasti diajarkan oleh Rasulullah, ya. Walaupun pada akhirnya Rasulullah juga untuk menerima sholat, ya, itu secara zahir itu, ya, pada waktu ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya. Walaupun mungkin secara alam arwah Nabi Muhammad sudah tahu bagaimana cara melaksanakan sholat, tapi memang ada sisi syariat yang tidak bisa dihilangkan, yang patut diketahui proses logisnya oleh manusia, kira-kira begitu, ya. Kalau seandainya nih Nabi Muhammad enggak Isra dan Mi'raj begitu, sholat kan itu
perkara yang sangat luar biasa begitu. Maka nanti kalau seandainya sholat itu hanya berdasarkan wahyu saja, nah itu nilai sholat seolah-olah jadi sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka untuk melihat betapa sholat itu sangat luar biasa, perlu ada Isra dan Mi'raj, perlu ada bahasanya itu penguat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai saat ini sholat itu udah mulai dikerjakan. Nah, titik sentral poin startnya itu ketika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kenapa dulu belum melaksanakan sholat? Ya, mungkin kalau diterapkan dari dahulu mungkin pada waktu itu orang-orang Islam yang masuk Islam belum bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bisa jadi Islam akan ditolak oleh mereka karena ada kewajiban yang dianggap memberatkan, mungkin begitu ya. Emang salat berat. Nabi Musa aja yang ngusulin nama Nabi Muhammad itu kan mengakui salat itu adalah berat ya. Alasan Nabi Musa ketika nyuruh Nabi Muhammad balik lagi kepada Allah supaya minta diringankan, itu adalah beratnya sholat gitu ya. Bahkan Nabi Musa itu sholatnya cuma satu doang ya. Nabi-nabi yang lain tuh sholatnya enggak seperti Nabi Muhammad yang lima waktu begitu. Itu kata Nabi Musa, hai Muhammad, saya saja sholat yang cuma satu waktu berat, umat Yahudi nggak sanggup melaksanakannya gitu misalnya ya kan, apalagi kamu, umat kamu ya, masa mau 50 waktu. Nah, itu di situ tuh. Jadi, tahunya Nabi Musa beratnya sholat karena Nabi Musa sudah melaksanakan sholat. Nggak mungkin lah. Ya, Nabi Musa nggak pernah melaksanakan sholat, lalu usul-usul kepada Nabi supaya merubah sholat. Nggak mungkin. Nah, tahunya Nabi Musa sholat itu berat karena memang sholat itu sudah ada semenjak zaman Nabi Musa itu sendiri paling tidak begitu, ya kan? Maka Nabi Musa suruh balik lagi Nabi Muhammad, jangan 50 ya, akhirnya bolak-balik sampai 9 kali balik ya, sehingga akhirnya salat menjadi 5 waktu sekarang ini. Ini adalah pertemuan yang mungkin adanya di alam arwah yang kita nggak bisa bayangkan tuh bagaimana ya. Nabi Musa ceritanya udah mati ya kan, tapi masih bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, ngusul lagi ya kan. Itu kalau kita logika kan tuh bagaimana Nabi Musa yang udah mati masih bisa saja ya memerintahkan atau mengusulkan kepada Nabi Muhammad, padahal secara real sudah dipastikan Nabi Musa adalah udah meninggal. Tapi di alam arwah ketemu semuanya ya. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya ya, mustahil kalau ketemu Nabi Musa ruhnya doang gitu ya. Nggak nyambung lah ngomong ruh dengan dengan jasad kayak gini. Coba aja ente kalau sekarang nih lagi di musola nih sendirian gitu, ada yang ngajak ngomong gitu ya, lagi sembahyang nih baru datang sendirian, ada yang ngajak ngomong, lu mau nguping nggak? Pertanyaan mah enteng dah ya kan, kagak ada orangnya, terus kita ditawarin kupi, lu mau nguping nggak? Balik kayaknya tuh kita tuh ya kan, walaupun kagak lari kali dah pelan-pelan tapi kan sampai rumah akhirnya ya kan tuh begitu. Kenapa? Nabi Muhammad pasti bertemu dengan Nabi Musa bukan lagi ruh bertemu jasad, tapi lengkap ruh dan jasad bertemu masing-masing. Nah, inilah bukti bahwa di dalam agama Islam itu memang sangat kompleks sekali ya, yang demikian itu. Semuanya lengkap, semuanya juga tidak harus diakal-akalin tuh seperti itu. Dengan kata lain kalau begitu, maka Nabi Muhammad itu sudah ada di alam arwah sebelum alam ajsam namanya ya. Nah, itu seperti itu. Sedikit lagi, bahwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nas min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Kalau begitu Nabi Muhammad sudah diutus kepada semua manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, hatta ila nafsihi, sampai kepada dirinya sendiri, lidukhulil jami' tahta qaulihi bu'ithu ilan nasi kafah ya, karena masuk kata keseluruhan di bawah ucapan Rasulullah, aku diutus kepada manusia keseluruhannya ya. Nabi Muhammad sendiri adalah sebagai
manusia. Berarti Nabi sendiri juga masuk ke dalam dirinya itu. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, diutus sebagai rasul, di dalamnya ada syariat, ya. Syariatnya itu juga meliputi ya kewajiban untuk Nabi Muhammad itu sendiri. Ya. Jadi Nabi Muhammad ketika dibebani, ditaklifkan dia melaksanakan sholat, ya memang wajib bagi Nabi Muhammad sholat. Ya, dia nggak bilang begini, sahabat, ayo ente sholat. Bagaimana sholatnya kami Rasulullah? Sholat dah pokoknya, ya kan? Kalau gua kan kagak sholat lagi, susah dong kalau begitu ya. Bagaimana Nabi nyuruh orang lain sholat, tapi dianya sendiri nggak sholat? Dengan kata lain, saya mah nggak dapat taklid dari Allah untuk sholat, yang sholat ente aja. Ya, oke lah sekarang anak ajarin. Setelah itu sholat sendiri masing-masing, nggak bisa. Ya, sholat itu tetap menjadi taklif bagi Nabi Muhammad sendiri karena Nabi Muhammad masuk dalam kategori semua unsur manusia, begitu. Ya, maka yang namanya sholat duha, yang namanya sholat witir, yang namanya sholat tahajud, bagi Nabi hukumnya malah wajib. Kalau kita kan sunnah, ya. Kita sunnah, mau melaksanakan sholat duha, mau kerjain oke, nggak kerjain nggak apa-apa, ya kan. Sholat witir, mau ngerjain silakan, nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Bagi Nabi Muhammad nggak bisa, ya. Sholat witir, sholat malam, tahajud tuh, ya kan. Kemudian juga sholat duha itu adalah sesuatu yang wajib bagi Nabi Muhammad. Berarti kalau begitu tingkat syariatnya lebih berat bagi Nabi dibandingkan dengan bagi umatnya. Nah, inilah yang masuk dalam kategori ya firman Allah Ta'ala wa qauluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, ya. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad ya kecuali kepada keseluruhan manusia. Berarti tidak ada satupun makhluk yang bebas dari taklif, ya, bebas dari taklif yang Nabi tetapkan. Kenapa? Nabi sendiri saja selaku orang yang membawa, ya, itu juga dia diwajibkan untuk melaksanakan taklif syariat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin sur'atal mamalatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وافتح قلوبنا وقلوبهم العارفين واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.